Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir At-Tanwir. Hari ini kita membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 54 sampai 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Sudah ini ya. Oh ya, biar. Oh ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ, dan ingatlah ketika kulna kami katakan udkhulu masuklah kalian hadhil qaryata pada ini negeri, fakulu maka makanlah kalian minha darinya, haitsu bagaimanapun syi'tum kalian menghendaki, raghadan secara leluasa, wadkhulu dan masuklah kalian al-baba pada pintu gerbang sujadan dalam keadaan menunduk, waqulu dan katakan oleh kalian hittatun, ya Allah hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, naghfir lakum niscaya kami ampuni untuk kalian khotoyakum dosa-dosa kalian, wasanazidu dan kami akan memberikan tambahan dalam kurung nikmat al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat kebajikan atau berbuat ihsan. Fabaddala maka menggantilah alladzina orang-orang yang zalamu mereka zalim, qaulan kata-kata dalam kurung perintah, ghairal dengan selain yang qila lahum dikatakan pada mereka, dalam arti diperintahkan pada mereka. Fa anzalna maka kami turunkan alal ladzina zalamu atas orang-orang yang mereka zalim itu rijzan siksaan
minas samai dari langit, bima sebab apa-apa yang kanu adalah mereka yafsukun mereka berbuat fasik ya. Hadirin, ayat yang kita baca tadi merupakan episode lain dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tetapi hal itu tidak dilakukan. Perintah mensyukuri nikmat Allah disikapi dengan penentangan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin, seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir menuju Palestina, itu membawa 12 bendera ya. Membawa 12 bendera dalam arti 12 kabilah dari kabilah-kabilah yang ada di kalangan Bani Israel. Seperti dijelaskan sebelumnya, begitu Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun, Allah selamatkan sampai di tepian, sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Maka ada saja masalah-masalah baru yang merepotkan Nabi yang mengawal mereka. Di antaranya sebagaimana yang kita bahas pada ayat sebelumnya, bahwa mereka menuntut untuk memiliki sesembahan sebagaimana yang ia lihat pada masyarakat pagan atau masyarakat penyembah berhala di wilayah yang mereka lewati. Sehingga keinginan Nabi Musa untuk mengantarkan mereka masuk Palestina atau negeri Baitul Maqdis itu terhambat, karena atas kesalahan-kesalahannya itu Allah hukum mereka untuk putar-putar di padang pasir Tih selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka putar-putar ya di padang pasir Tih itu selama 40 tahun. Artinya hidup di wilayah itu selama 40 tahun, tidak mampu beranjak untuk menuju negeri Palestina. Nah, sebagai masyarakat yang menjadi penghuni baru di wilayah itu tentu butuh adaptasi makanan, adaptasi pekerjaan, dan itu tidak mudah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an namanya al-manna wassalwa. Katanya al-manna itu semacam madu yang pekat gitu ya, yang kemudian dicampur air menjadi minuman yang sangat menyehatkan. Sementara as-salwa diceritakan dalam kitab-kitab tafsir semacam
burung puyuh ya, yang dihadirkan sudah dalam keadaan matang siap saji, tinggal menyantap saja. Meskipun begitu, setelah cukup lama mereka mengkonsumsi al-manna was-salwa, mereka juga menuntut supaya memperoleh yang lebih baik ya. Padahal yang ada itu justru lebih baik daripada yang mereka minta. Baik, kita kembali kepada ayat tadi ya. Menurut Ibnu Katsir, negeri yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah negeri Baitul Maqdis. Dan memang itu adalah negeri yang berbeda, misalnya jika dibandingkan dengan negeri Arabia. Baitul Maqdis adalah negeri yang memiliki tanah subur. Apapun yang ditanam di wilayah itu akan tumbuh dengan baik. Makanya dalam Quran di antara tanaman yang tumbuh di situ dan kemudian memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia adalah buah tin dan buah zaitun. Hadirin, bicara tentang buah tin itu memang luar biasa ya. Ketika kami melakukan satu rihlah peradaban ya, ke Andalusia, kami sempat mengunjungi salah satu pusat dakwah yang ada di sana, yang markas gerakannya atau pusat dakwahnya, kalau kita namanya gedung dakwah itu ya, yang gedung dakwahnya itu relatif menarik gitu dia, karena terletak di tengah-tengah kebun zaitun. Jadi di tengah-tengah kebun zaitun yang puluhan hektar itu ada satu bangunan unik yang itu merupakan pusat dakwah Islam di kota Cordoba, di kota Cordoba. Kan ada waktu itu ada empat pusat dakwah yang kita kunjungi. Ada Sevilla, ada Madrid, Sevilla, Granada dan Cordoba. Ini yang di Cordoba. Jadi rata-rata pohon zaitun yang ada di situ usianya di atas 100 tahun. Ya mungkin kalau dibiarkan ya panjang, cuma dipangkas terus kanan kirinya tumbuh, dipangkas kanan kirinya tumbuh, sehingga walaupun batangnya itu gede ya paling tinggi 3 meter terus, tapi tetap menghasilkan dengan baik. Walaupun usianya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu masih menghasilkan dengan baik. Sehingga tanaman yang ada itu merupakan warisan dari nenek moyangnya ya, karena ada yang usia 200 tahun, ada yang usia 300 tahun dan masih memberikan hasil yang sangat baik ya. Sehingga kalau punya puluhan hektar kebun zaitun gitu ya tinggal ongkang-ongkang kaki saja sudah dapat duit.
Hadirin, kalau kita lihat bagaimana komunikasi antara Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang sudah sempat kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, ada semacam protes, ada semacam ketidaksiapan untuk menjalani satu kehidupan baru yang benar-benar beda dengan kehidupan sebelumnya. Saat mereka masih di Mesir, benar mereka adalah budak, tapi makannya terjamin. Saat mereka masih ada di Mesir, benar mereka budak, tapi mereka dalam keadaan yang relatif stabil kehidupannya. Tidak harus terlunta-lunta di sebuah tempat yang tidak jelas tujuannya. Itulah sebabnya dialog-dialog yang mereka lakukan dengan Nabi Musa alaihissalam itu ada semacam protes, sehingga mereka tidak menyebut Nabi Musa dengan kata-kata ya Nabi Allah, dengan kata-kata ya Rasulullah. Mereka sebut dengan kata-kata ya Musa. Bedakan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak pernah menyebut beliau dengan kata-kata ya Muhammad. Bahkan dalam hal di mana Nabi tidak hadir di tengah-tengah mereka, mereka pasti mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah ketika berdialog dengan Nabi. Ataupun ketika mereka menyebut nama beliau ketika beliau tidak hadir, mereka mengatakan Ausoni Habibi, telah memerintahkan kepadaku kekasihku, namanya ya Nabi Muhammad. Ausoni Abil Qasim, telah memberikan wasiat kepadaku Abil Qasim, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Nah, inilah diantara perbedaan antara orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa dengan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat tadi. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada mereka, yakni kepada Bani Israel, masuklah kalian kepada negeri itu, yakni negeri Baitul Maqdis. Makanlah dalam arti carilah rezeki di sana dengan leluasa, karena itu adalah tanah subur. Juga ada peringatan kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi yang hidup di Arabia tentang tingkah laku moyangnya yang sedemikian buruk, ya. Terutama di dalam menjalin, seperti kami katakan, hubungan dengan nabinya. Allah perintahkan wadkhulul baba sujada, masuklah kalian pada gerbang kota dalam keadaan sujud, maknanya menundukkan kepala juga menundukkan hati. Wa qulu khittatun, dan ucapanlah oleh kalian khittatun, yakni Allahumma huttona khotoyana, ya Allah hapuslah dosa-dosa kami. Kalau itu kalian lakukan, naghfir lakum khotoyakum, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Bahkan bagi mereka yang melakukan kebajikan akan ada tambahan nikmat bagi mereka. Wasanazidul muhsinin, ya. Memang kata-kata wadkhulul baba sujada ya bisa diartikan sujud dalam arti yang sebenarnya, tapi juga diartikan sebagai sujud dalam arti menundukkan hati, pasrah, menerima segala perintah Allah apa adanya, sambil merenungkan kesalahan-kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah. Wa qulu hittatun ay
huttona khotoyana, ya Allah ampunilah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Kalau itu kalian lakukan, hei Bani Israel, naghfir lakum khotoyakum, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Bahkan untuk mereka yang berbuat ihsan akan memperoleh tambahan nikmat ya. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah bahwa azab Allah amat pedih. Tayyib. Apakah perintah itu dipatuhi oleh Bani Israel? Ternyata tidak. Watak jelek mereka kembali muncul. Mereka kembali membangkang perintah yang baik itu, mereka ganti semau mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata mereka atau sikap mereka itu. Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Fabaddala, maka menggantilah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, qaulan, kata-kata dalam arti perintah, ghairal ladzi qila lahum, dengan sesuatu yang tidak diperintahkan pada mereka. Menurut tafsir Jalalain misalnya, itu diartikan menarik ya. Mereka diperintahkan masuk gerbang kota dengan menundukkan kepala seraya berkata hittatun, yang artinya Allahumma khuttona khotoyana. Karena mereka jengkel kepada Musa, maka perintah itu disikapi dengan yang sebaliknya. Mereka masuk gerbang kota sambil menghadapkan wajahnya ke arah langit. Kan perintahnya suruh menundukkan wajahnya, tapi dia mendongakkan wajahnya ke arah langit, menggambarkan kecongkaan. Kata-kata hittatun diganti dengan kata-kata hintotun. Kalau hittatun itu artinya penghapusan dosa, sementara hintotun itu artinya tepung gandum. Jadi sederhananya minta makan yang enak, minta makan yang enak. Karena sudah lama terlunta-lunta antara seberang Laut Merah sampai Palestina, isinya perintah terus, tidak pernah memperoleh satu kenyamanan hidup, kira-kira begitu ya. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir ya, kata-kata hittatun itu diganti hintotun ya. Kalau hittatun, huttona khotoyana, hapuskanlah dosa-dosa kami. Kalau hintotun, minta tepung gandum, minta tepung gandum, minta makan yang enak. Jadi terlalu banyak ibrah ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah umat zaman silam. Hadirin, dalam sejarah perjalanan Bani Israel, Nabiullah Musa alaihissalam tidak sempat mengantarkan Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis.
karena perjuangannya selesai di tengah-tengah perjalanan. Nabi Musa meninggal dunia dan dimakamkan di kaki Bukit Muria yang ada di sekitar Sinai. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 22 diceritakan bagaimana mereka enggan untuk mematuhi perintah Nabi Musa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka bilang, "Hei Musa, sesungguhnya di dalamnya, yakni di dalam negeri Baitul Maqdis itu, qauman jabbarin, ada kaum yang gagah perkasa, bengis dan kejam. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan berani masuk ke dalamnya sampai mereka keluar dari itu kota. Fa yakhruju minha, jika mereka keluar darinya, fa inna dakhilun, maka kita mau masuk ke dalamnya." Nah, terus di mana perjuangannya? Di mana jihadnya? Demikian pula di dalam ayat berikutnya, ayat 24, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, "Hei Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selamanya, selama kaum Jabbarin itu ada di dalamnya. Fadhhab anta, pergilah engkau wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, maka berperanglah kamu berdua, inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami di sini duduk-duduk menunggu kemenangan." Nah, itu. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para mufassirin. Padahal orang-orang yang berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam adalah kader-kader terpilih di antara Bani Israel. Bandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan, idhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah bersama Tuhanmu berperang, kami ikut serta dalam peperangan itu. Sehingga dalam sejarah semangat jihad ya di antara sahabat-sahabat Nabi itu sedemikian luar biasa kepatuhan serta kepasrahan mereka terhadap perintah-perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebabnya Nabi memberikan satu pujian ya kepada generasi awal umat Islam itu dengan pujian yang amat tinggi nilainya. Nabi pernah mengatakan, khairun nasi qarni thummal ladzi yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan diriku. Maksudnya ya sahabat-sahabat beliau, baru kemudian generasi yang seterusnya, baru kemudian generasi yang selanjutnya. Kebaikan mereka juga dipuji oleh Allah dengan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Hadirin, memang ada pertanyaan ya yang sifatnya menggelitik ya.
Sebenarnya dari sisi peradaban tidak ada tonggak-tonggak peradaban yang ditinggalkan oleh muslim generasi awal, oleh muslim generasi sahabat. Ya tentu hal itu sangat masuk akal ya, karena ilmu pengetahuan belum maju dan Islam belum menyebar ke wilayah-wilayah yang memiliki latar belakang peradaban tinggi sebagaimana pada fase-fase atau pada abad-abad berikutnya. Artinya dari sisi peradaban tidak ada satu karya yang dibanggakan yang ditinggalkan oleh muslim generasi awal atau generasi sahabat Nabi. Tapi faktanya Nabi sebagaimana tadi kami sampaikan memberikan pujian yang amat tinggi kepada mereka dengan kata-kata itu, khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Atau firman Allah yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an tadi. Nah, lantas di manakah keistimewaan generasi sahabat ini sehingga memperoleh sanjungan yang begitu terhormat dari Allah dan Rasul-Nya? Hadirin, sanjungan itu terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah tauhid yang benar-benar menghunjam ke dalam jiwa mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat yang bernama Al-Harithah, ayah dari Zaid ibnul Harithah, mengatakan bahwa kami generasi sahabat kalau membaca ayat Al-Quran dan itu menceritakan tentang neraka, seakan-akan neraka itu terbentang di hadapan kami. Demikian pula kalau kita membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang surga, seakan-akan surga itu terbentang di hadapan kami. Dan efek tauhid dalam kehidupan mereka itu sedemikian nyata dan dahsyat. Di mana kedahsyatannya? Tauhid telah mampu mendongkrak PD atau percaya diri mereka. Dalam sejarahnya, masyarakat Arab adalah masyarakat yang tertinggal secara peradaban, tidak dihiraukan dalam percaturan politik internasional. Sehingga ketika Romawi memiliki istana yang megah dengan kubah dan menaranya, Persia memiliki istana yang megah dengan kubah dan menaranya, di Arabia belum ada bangunan yang seperti itu. Bangunannya sangat sederhana. Kalau kita baca hadis bagaimana Masjid Nabawi, sangat sederhana. Pilar-pilarnya kayu kurma, lantainya tanah, atapnya adalah pelepah-pelepah kurma yang diratakan, dindingnya adalah batu bata yang tidak dibakar, lempung yang dikeringkan, luluhnya adalah luluh tanah liat, sehingga berkali-kali mengalami kerusakan ya, karena terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana seperti itu ya. Sehingga ada alasan bagi masyarakat Arab untuk minder, ada alasan bagi masyarakat Arab untuk menundukkan kepalanya saat berhadapan dengan bangsa-bangsa besar seperti Romawi dan Persia. Tapi tauhid telah merubah segalanya.
tauhid yang melarang orang untuk tunduk kepada sesamanya, di mana ketundukan itu hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya, membuat mereka tampil luar biasa, memiliki percaya diri yang tinggi. Dengan segala kesederhanaannya, ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa besar itu berani mendongakkan kepalanya, membusungkan dadanya. Karena apa? Karena kehormatan hanyalah milik Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Wah, itu yang membuat mereka berani, sehingga dalam perang-perang melawan kekuatan-kekuatan besar itu, Nabi dan kaum muslimin memiliki atau memperoleh kemenangan yang mengagumkan. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit sebab kefasikan mereka. Kata-kata fasik ya, dari kata-kata fasaqo yafsuku, oleh para ulama dijelaskan sebagai khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam hal ini orang kafir jelas fasik. Tapi tidak semua orang yang fasik itu adalah kafir. Usatul muslimin, tukang maksiat di kalangan orang-orang yang beragama Islam, bisa disebut sebagai fasik. Tapi tentu mereka masih disebut sebagai Islam selama tidak murtad dari agamanya. Tidak ada penjelasan yang rinci apa dalam kitab-kitab tafsir juga ya, apa yang disebut sebagai rijsan minas samai atau azab dari langit sebab kefasikan yang mereka lakukan ya. Tentu bisa saja Allah memunculkan melalui peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, wabah, penyakit, dan yang lain-lainnya. Itulah sebabnya hal-hal yang semacam itu bagi kita orang-orang yang beriman tidak saja kita sikapi dengan penjelasan-penjelasan saintifik, bahwa butuh penjelasan saintifik terkait masalah-masalah itu adalah ya. Butuh penjelasan saintifik terkait wabah penyakit yang mengharu-biru masyarakat dunia, semacam COVID-19 yang baru lalu, iya. Tetapi kan tidak semata-mata itu. Itu juga kita harus sikapi sebagai satu peringatan dari Allah, satu hukuman dari Allah. Mungkin bukan saya, bukan kita yang melakukannya, tetapi masyarakat pada umumnya, dan kemudian di situ kita diam, mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan kemungkaran. Itu sama saja artinya dengan tidak berdaya menghadapi kemaksiatan dan menghadapi kemungkaran. Sehingga kalau azab Allah turun, jangan dikira kemudian menimpa kepada mereka yang merupakan pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kemungkaran. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah.
Takutlah akan suatu azab yang kalau ia datang tidak semata-mata menimpa orang-orang zalim secara khusus, tapi akan menimpa semuanya, ya termasuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip sok suci, diam saja, bahkan diam 1000 bahasa ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kemaksiatan, maka ya semuanya terkena efek dari azab yang masif tadi. Jadi kalau sudah begitu, sudah tidak ada merah, tidak ada putih, tidak ada kiai, tidak ada santri, ya semuanya kena kalau sudah wabah. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara cukup dulu ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.